Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast bagaimana hidup kita bisa menjadi lebih baik, lebih benar. Kita akan belajar sejarah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Perang Pasifik masih merupakan rangkaian Perang Dunia Kedua yang melibatkan Jepang dan Amerika Serikat. Dengan hasil akhir adalah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Berikut akan dibahas mengenai jalannya perang dan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik berdasarkan buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 karya Ratna Sukmawati dan kawan-kawan. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang membuka Perang Pasifik dengan melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor yang merupakan pangkalan armada Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Serangan ini menyebabkan Amerika Serikat tidak lagi mempertahankan sikap netral pada Perang Dunia Kedua, sehingga pada 8 Desember 1941 Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Di sisi lain, Jepang melancarkan serangan ke Asia Tenggara yang dipimpin oleh Jenderal Yamashita. Serangan tersebut berhasil memporak-porandakan pertahanan sekutu di Asia Tenggara. Jepang juga berhasil menenggelamkan 2 kapal induk Inggris di Malaya pada tanggal 10 Desember 1941, disusul oleh menyerahnya Jenderal Percival pada 14 Februari 1942. Selanjutnya, 27 Februari 1942 terjadinya pertempuran The Battle of Java Sea yang membuat Pulau Jawa jatuh ke tangan Jepang disusul dengan menyerahnya Belanda. Jepang juga menyerang Burma pada 2 Mei 1942, disusul oleh jatuhnya Filipina ke tangan Jepang 6 Mei 1942. Dengan demikian, Jepang menguasai seluruh Asia Tenggara dalam waktu 5 bulan. Pada tahun 1943, Perang Pasifik memasuki titik balik akibat pertempuran di Laut Karang pada 4 Mei 1942 dan Guadalcanal pada 7 Agustus 1942 sampai 9 Februari 1943. Akibatnya, Jepang mengalami kekalahan besar dengan tewasnya Laksamana Yamamoto, sehingga tentara Amerika Serikat dapat merebut kembali wilayah Asia Tenggara. Sekutu merencanakan untuk menyerbu Jepang setelah berhasil merebut Filipina pada 22 Oktober 1944. Sedangkan armada Amerika di Hawaii dipimpin oleh Laksamana Chester Nimitz juga menyerbu Jepang. Pasukan Amerika berhasil mendekati kepulauan Jepang. Mereka merebut Iwo Jima pada 17 Maret 1945, disusul merebut Okinawa 21 Juni 1945. Namun Jepang belum ingin menyerah saat itu. Oleh karena itu, Hiroshima dibom atom pada 6 Agustus 1945 yang disusul oleh Nagasaki yang dibom atom 9 Agustus 1945. Dengan harapan Jepang menyerah pada Amerika Serikat, hingga akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Secara resmi, upacara penyerahan Jepang terjadi di atas kapal perang Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Demikianlah perang yang menjadi bagian dalam Perang Dunia Kedua tersebut yang berakhir dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan sekutu keluar sebagai pemenang. Apa yang kita pelajari dari peperangan ini? Ada banyak alasan perang yang saya ketahui. Jepang melakukan invasi perang karena memang negaranya adalah negara yang tidak terlalu mengalami sebuah tanah yang subur. Jadi untuk kepentingan rakyatnya, untuk memperluas katakanlah daerah, untuk katakanlah kesejahteraan rakyatnya, mengembangkannya. Namun di saat yang sama tatkala memikirkan kebaikan buat negaranya, dia merusak negara-negara orang lain dengan cara perang, dengan cara pemaksaan. Kalau kita belajar dari hal ini di sudut terang firman Tuhan, sesungguhnya kalau manusia di seluruh dunia itu saling berbagi, saling mengerti, saling menolong, mengapa harus dilakukan dengan cara perang? Namun keberdosaan manusia yang namanya hawa nafsu, kerakusan, keserakahan, kalau bisa lebih banyak, kenapa tidak diambil? Kalau bisa menjajah, kenapa tidak dilakukan? Demi kepentingan diri. Sehingga singkatnya, peperangan adalah berbicara tentang nafsu berkuasa. Peperangan adalah berbicara tentang sebuah sikap superioritas. Tatkala diberikan kekuatan, kemampuan lebih dari negara lain, maka dia melakukan penjajahan. Itulah sejarah perang dunia. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Allah menciptakan seluruh alam semesta bumi ini pada prinsipnya cukup untuk tinggal hidup manusia. Namun kita melihat bagaimana yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin dijajah, yang lemah itu semakin ditindas, yang lemah itu bahkan dikucilkan, bahkan direndahkan, bahkan dianggap sebagai kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itulah sifat manusia, ya. Jadi biarlah kalau kemudian seluruh alam ciptaan, khususnya manusia di seluruh dunia, memahami filosofi, memahami nilai-nilai daripada kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab, apapun agamanya mereka,
Tapi Alkitab sudah mencatat tentang keseimbangan alam. Alkitab sudah mencatat bagaimana manusia dipanggil untuk mengolah dunia, namun manusia pun diberi hak untuk menikmatinya apa yang ada di dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan. Biarlah kita menjadi orang yang terus lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Jangan, berhati-hatilah. Kalau kita punya kuasa, kita punya kekuatan, jangan menjajah karena itu dosa. Jangan menekan karena itu adalah bukan perintah Tuhan. Matius 25 mengajarkan, yang kurang berilah kepada yang lebih, memberikanlah yang kurang. Yang punya makan berilah kepada yang lapar. Yang orang asing yang tidak punya tumpangan, para musafir, engkau punya tempat tinggal. Mungkin mereka butuh satu waktu tertentu, berikanlah, bukalah hatimu. Engkau punya 2 helai pakaian, berikanlah 1 kepada yang membutuhkan. Shalom, salam podcast M116.